teman-teman yang baru-baru mulai kerja remote itu biasanya mulai seneng ketika ada yang ngasih email. Hai, welcome to my YouTube channel. Di channelnya Darela. Ayo ngaku siapa di sini yang udah mulai apply job remote tapi malah kena scam. Nah, kayak yang kita tahu, dunia digital itu kan nggak 100% aman ya. Bahkan data pribadi aja bisa bocor. Tapi nggak apa-apa, jangan takut dan jangan nyerah buat cari kerjaan remote karena sini aku kasih tahu gimana caranya untuk menghindari scam-scam kayak gini. Apalagi sampai rugi jutaan gitu ya. Jangan sampai deh, jangan sampai kena scam-scam kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kamu baru di dunia kerja remote, kamu harus pahamin dulu tuh, kalau misalkan platform-platform penyedia kerja remote itu nggak semuanya isinya cuma scam dan nggak semuanya aman untuk dipakai. Karena kenapa? Karena yang masukin semua job-job itu kan orang ya, dan orang pasti aja kadang-kadang ada yang punya niat jahat. Jadi sebenarnya ini tuh bukan salah si platformnya, tapi salah orang-orang yang memanfaatkan platform-platform kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, Kak, platform job apa yang paling aman, yang paling garansi dapat kerjaan? Nah, aku nggak bisa jawab tuh. Karena semua platform itu ada resikonya. Apalagi kalau misalkan yang pakai itu udah banyak. Jadi aku nggak bisa garansi 100% kalau misalkan platform ini aman, platform B aman, platform C aman, itu aku nggak bisa. Nah, makanya sebelum kamu apply di suatu platform kerja remote, pastiin kamu lakuin satu hal yang pertama ini dulu, yaitu riset platformnya seperti apa. Kamu bisa riset mulai dari Google, entah itu dari YouTube, terus juga dari Quora juga bisa, atau enggak kamu langsung aja cari testimoni platformnya ini di TikTok ataupun juga Instagram. Jadi perbanyak dulu knowledge kamu tentang si platform ini sebelum kamu terjun langsung, dan pinterin dulu diri sendiri sebelum nerima kerjaan dari kerja remote kayak gini. Karena kan kalau misalkan kalau misalkan penipunya itu dari Indonesia, kalau misalkan dari luar negeri, kita mau ngelaporinnya kayak gimana? Nggak bisa kan? Jadi make sure isi dulu kepalanya, isi dulu knowledge-nya, isi dulu pengetahuannya, barulah nanti tuh nyebur sana-sini juga nggak masalah. Nah, terus yang kedua, ini biasanya banyak banget teman-teman yang baru-baru mulai kerja remote, itu biasanya mulai seneng ketika ada yang ngasih email ataupun ngasih DM gitu ya. Contohnya kayak di Upwork, "Hai, lu tertarik nggak buat kerjaan gua? Ini kerjaannya gampang kok, nanti dapat gaji sekitar $1.000." Nah, kayak misalkan kayak gitu. Jadi banyak banget remote worker pemula yang tertarik dengan iming-iming seperti ini. Jadi kerjaannya gampang, gajinya gede, jam kerjanya dikit, ini banyak banget yang kejebak di sini. Jadi jangan mau diiming-imingin sesuatu yang menurut gua tuh too good to be true gitu. Jadi posisikanlah diri kalian sebagai misalkan seorang business owner nih. Kalau misalkan lu ngecari orang atau nge-hire orang yang kerjaannya cuma nge-like postingan, nge-follow Instagram, cuma nonton video aja, apakah lu berani ngebayar orang itu sampai 14 juta dalam seminggu? Coba tanya itu dulu ke diri sendiri. Kalau misalkan sebagai business owner lu ngerasa kayak, iya gue berani untuk ngebayar orang segitu, iya, you go it. Tapi kalau misalkan enggak, itu enggak realistis banget sih menurut gue. Dari segi job desk-nya, bayarannya, iming-imingnya, itu enggak, apa ya, too good to be true lah. Jadi hindari juga lowongan-lowongan kayak gini, yang menjanjikan sesuatu, tapi rasanya tuh terlalu bagus gitu loh. Karena biasanya sasaran empuk nih, kalau emang suka banget dan mudah tergiur dari lowongan-lowongan kayak gini. Jangan sampai kena. Nah, terus ketika lu diajak untuk komunikasi di luar dari platformnya itu. Misalkan kalau lu ngelamar di project.co.id. Nah, tapi sama si ownernya atau pemberi kerja ini disuruh komunikasi via Telegram. Nah, ini biasanya udah red flag banget, jadi mendingan jangan dilanjutin, karena biasanya itu scam. Jadi kalau misalkan beliau ngotot untuk komunikasi via Telegram, jadi ya udah, lu nggak usah lanjutin karena kadang-kadang itu juga scam. Mostly kebanyakan itu scam. Dan kalau bisa ketika lu berkomunikasi sama klien yang lu dapat di platform-platform pencari kerja kayak gini, lu harus tanda tangan kontrak dulu di platformnya. Contohnya kalau misalkan di Upwork, lu harus dapat kontrak dulu dari Upwork-nya dan komunikasi via Upwork-nya dulu sampai semuanya itu clear, sampai semuanya itu udah beres gitu ya. Entah itu agreement-nya, cara pembayarannya kayak gimana, itu udah clear, barulah mungkin bisa move ke platform yang lain. Jadi nanti biar si platform ini juga bisa nge-backup kalau misalkan ada apa-apa di tengah jalan. Ya amit-amit kan. Nah, terus ketika lu disuruh ngeklik suatu link yang menurut lu nggak apa ya, aneh gitu ya linknya, dan di sana disuruh ngedeposit uang pula. Nah, biasanya juga pada remote worker pemula ini kena iming-iming itu dan mereka diminta untuk ngedepositin uang. Jadi nominalnya tuh bisa macam-macam deh. Bisa $10, bisa $100, bisa $80, macam-macam. Tapi polanya itu sama, mereka disuruh ngedeposit uang ke suatu platform yang mungkin nggak pernah mereka dengar sama sekali. Katanya sih sebagai deposit untuk biar uangnya atau gaji mereka itu bisa cair. Tapi coba deh ditelaah baik-baik lagi. Masa kita yang kerja, terus kita juga yang ngasih duit? Kerjaan kayak gimana tuh? Nah, itu tadi tuh beberapa modus-modusnya gitu lah ya.
Yang pertama lu tuh diminta untuk deposit, kerjaannya terlalu gampang tapi gajinya tinggi banget, terus dia minta switch ke platform lain untuk komunikasinya. Terus ada lagi tuh, dia nggak mau ngasih agreement atau ngasih kontrak kerja. Biasanya iming-iming tuh macam-macam deh, oh karena mungkin legalnya belum ada atau apa gitu. Pasti ada aja dan setiap lu mintain mereka bakal kekeh kayak misalkan, "Lu nggak perlu kontrak kok, kita juga udah punya berbagai macam dan juga banyak banget freelancer yang kerja sama kita dan kita tetap stay kok, kita tetap terpercaya kok," dan bla 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 gitu ya. Jangan sampai kemakan iming-iming itu, apalagi kalau misalkan lu kerja sama orang luar, pastiin ada kontrak dan kejelasan. Kalau misalkan nggak ada, nggak usah lu kerjain. Nah, tapi bukan berarti ya dengan semua scam yang ada di platform-platform itu, lo jadi ciut dan jadi pengen kayak, "Aduh, gua nggak pengen deh jadi kerja remote karena banyak banget scam-nya, banyak banget bla bla bla," kayak gitu, dan lo nyerah akhirnya. Karena di luar sana masih banyak juga kok orang yang benar-benar perlu bantuan atau support dari remote worker untuk bantuin kerjaan atau bisnis mereka. Nah, solusi yang gua kasih ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang, tapi paling nggak kalau lo emang pengen settle di dunia kerja remote, yang pertama yang harus banget lo lakuin yang paling penting nih ya gue bilang, itu yang pertama cari skill mana yang mau lu jual bener-bener. Lu pelajarin sedalam mungkin skill itu, karena gue juga nggak bakal bisa bilang kayak kerjaan di remote worker itu semuanya gampang, atau semua kerjaan VA itu gampang, gue nggak akan bisa bilang seperti itu. Tapi gue bisa bilangnya ketika lu udah bisa dan terbiasa dalam suatu pekerjaan remote, ataupun juga bidang yang lu lakuin sekarang, itu pasti bakal lebih gampang untuk kedepannya. Terus juga jangan percaya yang namanya cuan cepat, cuan cepat, cuan cepat gede lagi. Itu jarang banget ada di dunia kerja remote. Kalau ada pun biasanya hoki. Jadi daripada cari kerjaan yang uangnya cepat dan uangnya gede, lebih baik lu perbaiki dulu value diri lu, kerjaan lu, skill lu, cara kerja lu, semua pengetahuan lu, dan mulailah berkembang dari segi diri sendiri gitu ya. Jadi nanti ketika lu cari kerjaan itu jadi jauh lebih gampang. Karena lu udah punya pendirian, lu udah punya skill, lu udah punya pengetahuan yang cukup. Maka dari situlah kerjaan yang gampang dan uang yang gede itu bisa datang. Karena uang enak dan juga kerja enak itu perlu pengalaman, teman-teman. Jadi jangan gampang tergiur ya. Nah, kalau ada pun biasanya tuh ya, contohnya kayak kerjaan untuk nge-like video, emang ada. Tapi biasanya tuh dapetnya tuh nggak seberapa dan nggak selalu. Jadi daripada kamu buang waktu untuk ngelakuin kerjaan-kerjaan yang seperti itu, kamu bisa upgrade diri kamu dulu. Untuk dapetin kerjaan yang jauh lebih settle, kerjaan yang jauh lebih bervalue, dan kerjaan yang jauh lebih ngembangin diri kamu sendiri nanti. Meskipun kadang-kadang ada ya yang emang ngasih duit beneran gitu. Dalam artian kerjaannya tuh worth it lah. Tapi well, nggak mungkin kan kita selamanya ngejar pekerjaan yang kayak gitu. Jadi yuk upgrade diri terlebih dahulu, karena nantinya kerjaan yang enak dan juga gaji yang enak itu pasti bakalan datang bersamaan dengan value diri yang semakin naik. Oke, segitu dulu kita bahas scam-scam di video kali ini. Dan kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi seputar kerja remote ataupun juga freelance, jangan lupa juga buat share video ini, subscribe channel ini, dan like kalau misalkan emang suka. Aku Dela Miranti, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video lain kali.